Ya, suara saya bisa terdengar jelas. Terdengar jelas, Dok. Oke. Mohon izin share ya untuk materi kali ini. Mohon ditunggu. Apakah bisa terlihat adik-adik ya? Sudah terlihat, Dok. Oke, sudah terlihat ya. Eh, Sebentar saya eh, ini apa dulu? Slideshow. Kalau saya pindahkan bisa terlihat. Ya, kalau yang pakai laptop, karena aplikasi saya nggak bisa ya Webex-nya ngirim sharing konten. Halo, sore adik-adik. Halo, masih semua terhubung di Webex ini? Tolong bicara ya. Tolong kasih respon dengan suara. Halo dok, Ya, saya joinnya menggunakan HP dok. ini semua sebagian besar menggunakan HP. Kalau saya coba sekarang,
Itu masih terlihat di judul. Judulnya bisa terlihat? Bisa terlihat, Dok, judulnya. Kalau saya gerakkan? Masih di judul atau sudah berubah? Masih di judul, Dok. Slideshow-nya belum jalan. Oke, ini sepertinya bermasalah. Gini aja, biar tidak ini ya banyak mengulur waktu, mungkin saya sampaikan saja sedikit mengenai kuliah hari ini. Rencananya saya akan memberikan materi tentang tentang nutrisi dan pakan pada anjing, seperti itu. Mengenai topik hewan kesayangan kan nutrisi dan pakan pada anjing dan kucing. Nah, rencananya untuk hari ini itu saya akan memberikan yang pada anjing. Cuma karena slide-nya ini bermasalah, jadi saya tidak bisa memberikan. Kalau ini bisa dilihat, kalau saya tampilkan tidak slideshow, masih tidak gerak ya? Terlihat Bisa, Dok slide Dok. kedua. Terlihat. Terlihat ya kalau oke ya, baik-baik. Berarti Terlihat, saya Dok. seperti ini aja. Ya baik, kalau gitu untuk materi hari ini mengenai hewan kesayangan ya tentang nutrisi dan pakan pada anjing, di mana secara konsep nutrisi itu berbeda dengan pakan. Ya yang seperti yang kalian ketahui bahwa pakan itu adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada hewan untuk dimakan, sedangkan nutrisi adalah zat-zat yang terkandung di dalam pakan yang kita berikan tersebut. Nah, di sini pakan menjadi salah satu kunci penting dalam pemeliharaan hewan. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas pakan itu harus benar-benar kita perhatikan ketika kita akan memberikan kepada hewan kesayangan kita. Nah, mengapa kuantitas dan kualitas pakan itu menjadi salah satu kunci penting dalam pemeliharaan anjing? Karena pakan di sini akan digunakan untuk perkembangan tubuh si hewan tersebut. Kemudian untuk pembentukan tulang dan memperbaiki fungsi-fungsi dari organ reproduksi serta perkembangan optimum prototan. Nah, mengenai pakan yang seimbang itu dia akan mengandung campuran berupa adanya kandungan protein, lemak, karbohidrat, kemudian adanya kandungan vitamin, kemudian ada kandungan mineral dan air di dalam pakan tersebut, di mana kandungan protein, lemak, dan karbohidrat ini akan digunakan sebagai sumber energi oleh anjing. Kemudian vitamin akan digunakan untuk sistem metabolisme tubuh dan mineral serta air itu akan digunakan pada saat pengaturan suhu tubuh, kemudian transportasi, fungsi metabolisme dan komponen penyusun tubuh lainnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai karbohidrat. Mungkin di mata kuliah nutrisi ya, nutrisi pakan kalian sudah mendapatkan penjelasan yang lebih komplit mengenai kandungan-kandungan nutrisi seperti itu. Jadi di sini mungkin secara umum saya sampaikan bahwa karbohidrat itu adalah zat organik utama yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, yang sebagian besar itu kita dapatkan pada biji, kemudian ada pada buah dan juga pada akar tumbuhan. Nah, kemudian untuk proporsi karbohidrat yang dianjurkan untuk seekor anjing itu adalah sampai 60% dari total pakan yang dikonsumsi per hari. Kemudian fungsi utama dari karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi. Seperti yang saya katakan di awal bahwa karbohidrat, protein, dan lemak itu digunakan sebagai sumber energi. Nah, kemudian ada protein, di mana protein ini berfungsi membentuk sel-sel tubuh dan jaringan. Kemudian dia akan membantu dalam mengatur sistem metabolisme tubuh, kemudian mengangkut bahan-bahan esensial dan pertahanan tubuh. Ya, di mana bahan-bahan esensial ini berupa asam amino. Ya, di mana asam amino yang dibutuhkan oleh anjing itu beberapa di antaranya ada yang tidak dapat disintesis sendiri oleh tubuh anjing seperti arginin, kemudian ada histidin, dan yang lainnya. Sehingga
perlu ditambahkan dalam pakan anjing. Nah, kemudian jumlah protein yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan ini dipengaruhi oleh faktor umur, kemudian jenis kelamin dan tingkat stres dari individu masing-masing. Nah, kemudian gejala yang timbul akibat kekurangan protein itu biasanya tidak spesifik dan sangat sulit untuk dibedakan dengan gejala kekurangan kalori, di mana gejala-gejala yang nampak itu antara lain adalah terjadinya penghambatan dalam pertumbuhan yang disebabkan karena nafsu makannya turun, kemudian berat badan juga akan menjadi turun, dan juga turunnya pembentukan hemoglobin yang tentunya juga ini akan berpengaruh pada pada perdarahan seperti itu ya. Kemudian pengaruh pemberian protein berlebihan ini belum diketahui dengan jelas, namun ada indikasi yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem perototan. Ini terutama terjadi pada anjing ras besar serta dapat meningkatkan agresivitas dari anjing itu sendiri jika diberikan protein yang berlebihan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada lemak, ya, di mana lemak ini dianggap sebagai sumber energi, sumber utama dari energi, kita bisa mendapatkannya baik pada sayuran ataupun pada hewan. Nah, di sini ada lemak yang dapat menyerap vitamin A, vitamin D, vitamin E dan K itu dapat diserap oleh lemak. Kemudian lemak ini berfungsi untuk mempengaruhi kesehatan kulit, bulu dan keseimbangan saraf. Dan juga lemak dibutuhkan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, untuk kekurangan lemak itu dapat menyebabkan terjadinya kurang tenaga, masalah jantung, kemudian kulit menjadi kering, dan terjadinya kerusakan pada sel. Namun, kelebihan lemak itu juga dapat menyebabkan terjadinya obesitas dan kanker. Jadi pada intinya apapun yang kita berikan kepada hewan atau anjing itu secara berlebihan itu sangat tidak baik dan begitu juga apabila kita kurang memberikan. Nah, jadi disesuaikan untuk porsi, disesuaikan dengan jenis anjingnya, apakah dia termasuk ras besar, ras medium, ataupun ras kecil. Jadi dibutuhkan dengan kalori yang dibutuhkan per hari. Jangan terlalu melebihkan atau pun jangan terlalu mengurangkan, seperti itu. Nah, kemudian ada mineral, ya. Kalau mineral ini, mineral utama yang dibutuhkan oleh anjing itu ada kalsium, kemudian ada fosfor, ada zat besi dan kobalt, di mana perbandingan kalsium dan fosfor yang optimum itu adalah 11% berbanding 0,9%. Selain mineral-mineral utama ini, ada juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan oleh anjing seperti iodin, kemudian ada kalium, dan juga ada garam natrium, magnesium, mangan, dan selenium, seperti itu. Nah, kemudian untuk vitamin, tadi ada vitamin yang larut dalam lemak, itu adalah vitamin A, D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian ada juga vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Nah, di mana vitamin-vitamin ini, dia sebagai unsur pelengkap agar pakan itu menjadi lebih seimbang. Nah, untuk vitamin A sendiri kalian mungkin sudah tahu peran masing-masing dari vitamin ya. Vitamin A untuk mata, kemudian vitamin D untuk mineralisasi tulang, kemudian vitamin E untuk kulit, kemudian vitamin K itu untuk sistem peredaran darah dan untuk penutupan luka, seperti itu. Kemudian untuk air, ya, air itu sangat dibutuhkan ya. Normalnya pada anjing itu butuhnya 40 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan anjing itu beratnya 10 kilo, ya berarti tinggal dikalikan 40 dikali 10 kilo. Sekianlah yang dibutuhkan per hari. Nah, di mana air ini dia berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan diet. Ya, biasa ada beberapa anjing yang menggunakan air itu untuk diet pakan. Kemudian ada juga
fungsi lainnya dari air yaitu mempercepat proses pencernaan bila, anjing tersebut diberikan dry food, mengkonsumsi dry food, jadi harus lebih banyak diberikan, air, dibandingkan jika hewan itu diberikan wet food ataupun yang semi moist. Nah kemudian, kebutuhan anjing akan nutrisi ya, itu kalau untuk sumber energi, biasanya jumlah pakan yang dibutuhkan itu tergantung dari rasio kandungan karbohidrat, lemak, dan protein dari pakan. Nah, kemudian jika lemak dan, karbohidratnya tidak mencukupi, maka protein yang akan dipecah untuk menyediakan energi. Seperti pada manusia sendiri ya ketika, kita melakukan diet karbohidrat seperti itu mungkin yang, merasa tubuhnya agak gemuk seperti itu akan melakukan diet karbohidrat, jadi sumber-sumber energi itu akan diambil dari lemak. Nah, jika lemaknya ini juga sudah berkurang dan tetap melakukan, diet karbohidrat, ya tentu sumber energi yang akan diambilnya adalah dari protein. Proteinnya ini yang akan dipecahkan untuk menyediakan energi sebagai sumber energi untuk kita melakukan berbagai aktivitas. Nah, begitu juga pada hewan. Kemudian, persentase nutrisi yang dibutuhkan oleh anjing itu dari, dari berbagai masa pertumbuhan, kemudian dari berbagai fase ya. Yang pertama itu ada fase masa pertumbuhan, kemudian yang kedua ada fase remaja atau remaja maintenance, kemudian ada remaja aktif, kemudian ada fase menyusui dan ada fase tua. Nah, ini kebutuhan protein, kemudian lemak dan karbohidratnya ini pasti akan berbeda. Nah, kalau misalkan pada fase pertumbuhan ya mungkin lemaknya yang akan dibutuhkan lebih banyak dibandingkan karbohidrat. Tapi kalau pada, fase remaja aktif itu lemaknya akan semakin berkurang, karbohidrat dan proteinnya yang akan diberikan lebih banyak. Nah, kemudian kalau pada fase anjing tua, ya tentu karbohidratnya akan dinaikkan. Karena kalau sudah tua pasti dia akan membutuhkan energi yang lebih banyak untuk bisa melakukan aktivitas. Jadi karbohidratnya ini yang akan diberikan lebih banyak. Nah, kemudian dari mana sih kita dapat, nutrisi-nutrisi tersebut? Nah, kita bisa mendapatkan nutrisi-nutrisi tersebut itu dari daging, kemudian dari ikan, dari susu, kemudian ada sayuran, telur, dan biji-bijian. Nah, kalau dari daging itu sendiri, ya di mana daging ini terdiri atas jaringan otot, kemudian ada jaringan lemak, jaringan ikat, dan ada pembuluh darahnya. Nah, di mana masing-masing jaringan ini tentu akan berbeda kandungan nutrisinya. Contoh misalkan kalau jaringan ikat ya tentu proteinnya akan lebih banyak, tapi ketika kita menggunakan jaringan lemak ya otomatis kandungan atau nutrisi lemaknya dia akan lebih tinggi. Nah, pada daging, air ini akan, berkisar 70 sampai 76%, kemudian proteinnya 20 sampai 22%, kemudian lemaknya 2 sampai 9%. Ini kemungkinan jika diambil pada jaringan ikatnya, tapi kalau pada jaringan lemak ya kandungan, lemaknya ini akan lebih dari 2 sampai 9%. Nah, kemudian daging ini selain sebagai sumber protein dan lemak, juga dia mengandung zat besi, vitamin A, vitamin D, iodin, dan kelompok vitamin B seperti tiamin, niacin, riboflavin, dan vitamin, B12. Nah, kemudian selain daging, kita juga dapat memberikan ikan ya, kepada anjing. Kalau ya owner-owner yang mungkin yang kelas menengah ke bawah, itu mungkin bisa
ya mungkin tidak akan memberikan jenis ikan seperti itu, mungkin dia akan lebih turun ikan, apa namanya, ikan laut yang lebih murah harganya ya untuk diberikan ke anjingnya dan bahkan, ada beberapa ini, pengalaman saya kemarin itu di shelter ya, justru, anjing-anjing itu diberikan beras dan jagung. Ya jadi untuk konsumsi ikannya itu dan dagingnya kurang sekali, yang lebih banyak diberikan itu adalah, beras dan jagung. Tergantung juga dari, apa namanya, eee, donasi-donasi yang diperoleh oleh shelter. Kalau misalkan shelter tersebut mendapatkan donasi pakan kering dari yayasan ataupun dari pihak-pihak lain, baru nanti akan diberikan. Sebentar ya, saya ada telepon penting. Ya, mohon maaf adik-adik ya, tadi saya dapat telepon dari lanjutkan, untuk pemberian, ikan ini juga bisa diberikan ikan makarel, ikan sarden, salmon, dan tuna yang itu di mana ikan-ikan tersebut itu mengandung lemak sebesar 5-20%. Nah, kandungan ikan-ikan ini, sering kita temui pada, kemasan dry food ya, di mana ikan-ikan tersebut digunakan sebagai komposisi dari, salah satu penggunaan atau pembuatan pada, dog food. Nah kemudian, ketika kita akan memberikan ikan kepada anjing, itu sebaiknya ikan tersebut harus direbus terlebih dahulu, ya. Karena di dalam, apa namanya, di dalam ikan tersebut terdapat enzim tiaminase. Nah kalau misalkan enzim tiaminasenya ini, eee, masih terdapat di dalam ikan, ya, itu akan terjadi defisiensi tiamin pada, eee, anjingnya. Nah, makanya untuk menghindari terjadinya defisiensi tiamin, kita harus merebus terlebih dahulu ikan tersebut untuk menghancurkan enzim tiaminasenya ini. Sehingga anjing itu tidak akan mengalami, defisiensi tiamin yang nanti tentunya akan berpengaruh terhadap otot, dari si anjing. Nah, kemudian ada juga, susu, ya. Susu ini sangat disukai oleh anjing, tetapi ada beberapa jenis anjing yang kurang toleran terhadap susu dan olahannya. Bahkan ada yang, apa namanya, yang kurang toleran itu mungkin nanti akan menyebabkan terjadinya alergi ataupun terjadinya muntah-muntah ataupun diare. Nah, di sini susu merupakan sumber nutrisi yang baik, tapi dia tidak cukup mengandung zat besi dan vitamin D sehingga kita, bisa memberikan tambahan vitamin D kepada anjing. Nah, kemudian, ada sayuran, di mana sayuran ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis ditinjau dari segi pemanfaatannya, bisa digunakan secara keseluruhan, bisa digunakan daunnya saja, dan bisa juga dari batangnya saja. Nah, sayuran yang biasa digunakan, sebagai pakan itu ada
kubis, kemudian ada selada, ada kembang kol karena banyak mengandung air dan serat kasar, dan juga sayuran-sayuran ini dia mengandung vitamin D. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa memberikan wortel, kentang, ketela, dan buah kepada anjing. Kemudian ada telur, di mana telur ini digunakan sebagai sumber protein, banyak mengandung zat besi, protein, riboflavin, asam folat, vitamin B12, vitamin A, dan vitamin D. Nah, kita ketika memberikan telur kepada kepada anjing, itu tolong dihindari pemberian putih telur yang dalam keadaan mentah ya. Karena dalam putih telur itu mengandung avidin, di mana avidin ini merupakan suatu senyawa yang dapat memecah biotin di dalam tubuh anjing, dan jika pemberian ini dilakukan secara terus-menerus itu dapat mengganggu pertumbuhan anjing. Tapi kalau misalkan telur yang diberikan tersebut sudah direbus ataupun digoreng seperti itu tidak masalah. Yang perlu dihindari adalah pemberian putih telur dalam keadaan mentah. Nah, kemudian biji-bijian, ya biji-bijian yang termasuk dalam biji-bijian itu ada gandum, padi, jagung, dan barley, di mana secara umum biji-bijian ini mengandung 7-14% protein, 2-5% lemak, dan 70-75% karbohidrat. Untuk biji-bijian ini digunakan sebagai sumber energi. Kemudian ada jenis-jenis pakan, ya jenis-jenis pakan yang bisa kalian berikan kepada hewan kesayangannya kalian. Itu ada jenis pakan segar, di mana pakan segar ini merupakan bahan yang masih segar, kemudian daging yang masih segar, yang belum diolah seperti itu. Yang belum diolah maksudnya tidak berupa dalam bentuk dry food lah, tidak seperti itu, tapi segar, sama seperti yang kita masak sehari-hari. Nah, itu yang kita berikan ke hewannya. Nah, di mana susunan pakan segar ini, susunan bahan makanannya itu erat kaitannya dengan daya cerna, kemudian dipengaruhi oleh komposisi bahan, di mana bahan hewani ini lebih tinggi daripada nabati. Kemudian dipengaruhi juga oleh lama dan suhu pemasakan serta umur anjing. Nah, contoh misalkan kalau sayur, banyak yang mengatakan sayur itu banyak mengandung vitamin, tapi ketika kita melakukan pemasakan terhadap sayur tersebut dalam waktu yang kita, itu tentu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan mungkin akan sedikit merepotkan buat owner-nya. Karena kita harus tahu komposisi masing-masing anabul kita kan pasti akan berbeda. Kalau misalkan punya satu anjing sih nggak masalah, tapi kalau misalkan punya lebih dari 2 itu pasti akan sangat sulit bagi kita untuk menentukan berapa sih kebutuhan kalorinya jika kita membuatkan pakan segar, ya. Belum lagi kalau misalkan kalau di sini kan disampaikan bahwa komposisi pembuatan pakan segar itu adalah 40% itu harus berupa daging, kemudian 30% itu bisa dari tulangnya, kemudian 20% sayuran, dan 10% itu adalah tambahan nutrisi. Cuma kalau misalkan daging yang sudah misalkan kita timbang, oh kebutuhannya sekian kalori, kita ambil daging sekian kalori, kemudian ketika dimasak tentu dia akan berbeda. Nah, jadi sekarang itu banyak sekali owner-owner anabul itu memberikan pakan yang sudah jadi untuk mempersingkat waktu, ya, untuk mengurangi kerepotan lah seperti itu dan mempersingkat waktu pemberian. Maka dipilihlah pakan siap saji, di mana pakan siap saji ini ada berbagai jenis. Yang pertama itu adalah pakan kaleng atau canned foods. Biasanya dia berasal dari hasil sampingan rumah potong seperti
hati, kemudian ada paru, lambung, serta bagian karkas lainnya. Dan untuk pakan kaleng ini dia mengandung kadar air yang lebih tinggi dari pakan siap saji lainnya, yaitu 72-85%. Dan pakan kaleng ini sudah diformulasikan memiliki kandungan gizi yang seimbang. Nah, kemudian ada dry food atau pakan kering, di mana dry food ini dibuat dari biji-bijian, kemudian ada tepung daging, tepung tulang, serta tambahan mineral dan vitamin yang biasanya dijual dalam bentuk biskuit, kemudian direkomendasikan untuk pemberian bersama dengan pakan dalam kaleng. Nah, di sini saya kasih contoh salah satu pakan kering ya, dry food. Bukannya saya ingin apa namanya, apa ya namanya istilahnya untuk membawa salah satu nama produk seperti itu, saya memunculkan contohnya di sini pedigree bukan untuk ini ya, bukan sebagai brand ambasadornya bukan, tapi saya ingin menunjukkan, oh ini contoh dari pakan kering seperti itu dan mungkin adik-adik sudah banyak yang tahu jenis-jenis pakan kering dan merek-merek dari pakan kering lainnya. Nah, kemudian ada juga pakan setengah basah, yaitu semi moist food, di mana semi moist food ini pakan itu dikemas dalam plastik yang kedap udara, kemudian dibuat dari campuran bahan seperti daging, kemudian ada hasil sampingan pengolahan daging, kemudian ada biji-bijian, sayur dan gula, dan kandungan air yang terdapat pada pakan semi moist food ini adalah 15-30%. Dia lebih rendah dari pakan kaleng, tapi dia lebih tinggi dari pakan kering. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis pakan yang akan kita berikan kepada hewan kesayangan kita, tentu kita harus tahu bagaimana sih cara memilih pakan yang baik seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah pilihlah pakan sesuai umur anjing kalian. Kalau misalkan masih papis, ya pilihkan yang dog food untuk papis. Ada juga dog food untuk adult, ada juga dog food untuk maintenance ketika anjing kalian tersebut dalam masa perawatan, entah itu untuk gangguan kulit kah, ataupun gangguan ginjal, ataupun gangguan yang lainnya. Nah, ini kita harus memilih, ya disesuaikan dengan umurnya. Kemudian kalau misalkan pada papis, dia memerlukan pakan yang mengandung protein dan lemak dalam jumlah yang banyak. Nah, sedangkan pada dog food yang dewasa itu untuk anjing remaja dan kita bisa berikan pada anjing yang dewasa, di mana terah kecil dewasa itu butuhnya 4.000 kalori, sedangkan untuk yang terah besar itu adalah 7.000 kalori. Kemudian yang kedua itu perhatikan tanggal kadaluarsanya. Ya, jangan sampai nanti ketika kalian membeli pakan untuk hewan kesayangannya kalian, kalian hanya tinggal ambil-ambil saja seperti itu, tapi kalian tidak mengecek kapan sih kadaluarsanya atau mungkin pakan yang kalian ambil itu mungkin ada sobeknya sedikit ya. Selain perhatikan tanggal kadaluarsa, perhatikan juga kualitasnya. Nah, karena ada beberapa pet shop itu dia pasti akan membeli pakan dalam bentuk sak itu ya, 1 sak. Nah, yang kemudian nanti akan dikemas menjadi kiloan per kilo atau yang setengah kilo. Nah, itu nanti diperhatikan juga apakah ketika mereka melakukan pengemasan yang tadinya itu 1 sak isi 25 kilo, sekarang dikemas menjadi yang isinya per kiloan seperti itu, apakah bagus? Dicek apakah ada jamur atau apakah ada ulat di dalam dog food tersebut. Nah, itu nanti kalian harus memperhatikan kualitasnya. Kemudian usahakan menggunakan merek yang sama. Tapi kalau misalkan kalian ingin melakukan penggantian merek, mungkin awalnya menggunakan Royal Canin seperti itu, terus ingin mengganti ke Dog Choice atau ke Pedigree. Nah, silakan lakukan kombinasi terlebih dahulu, nanti jangan langsung diganti, setelah habis Royal Canin langsung diganti dengan yang lainnya, tidak seperti itu, tapi harus dikombinasi terlebih dahulu. Ya, mungkin
ketika pemberian awal 75% Royal Canin yang diberikan, 25%-nya adalah dari dog choice-nya. Tapi ketika pemberian berikutnya 50-50, 50-50, tapi pemberian berikutnya dog choice-nya yang lebih diperbanyak, seperti itu. Sampai akhirnya benar-benar dog choice yang akan diberikan. Nah, ini untuk menghindari terjadinya, alergi pada, si anjing, ya. Kadang-kadang ketika dilakukan perubahan pola pakan seperti itu, anjing tiba-tiba mengalami diare, atau bahkan ada yang mengalami gatal-gatal. Nah, itu, tolong diperhatikan untuk ke depannya. Dan kemudian untuk pemberian pakan, seperti yang tadi disampaikan dipengaruhi oleh umur, kemudian aktivitas dan berat badan, di mana pakan awal pada anjing itu bisa diberikan setelah anjing berumur 3 minggu. Ya, ini bisa diberikan, kalau misalkan lebih murah bubur bayi dibandingkan dog food untuk puppies ya, mungkin bisa diberikan bubur bayi, Bu. Tapi kalau misalkan kalian bisa memberikan dog food untuk puppies ya silakan ditambahkan dengan, pakan segar giling ataupun ditambahkan susu. Ya, lebih mengencarkan seperti itu. Pakan ini bisa diberikan 3 sampai 5 kali sehari. Nah, kemudian untuk pakan pada anjing dewasa disesuaikan dengan kebutuhan kalorinya, di mana kebutuhan kalori masing-masing, anjing itu berbeda. Kalau pada anjing mini, kebutuhan per harinya itu dia 2.000 sampai 4.000. Ketika kita akan memberikan dia dalam bentuk dry food, itu kita mengambilnya adalah sebanyak 56 sampai 99 gram. Nah, di sini adik-adik bisa lihat, jenis anjingnya, anjing mini, anjing kecil, anjing sedang, dan kemudian, anjing besar, di mana kebutuhan kalorinya ini tentu berbeda dan juga ketika diberikan dry food juga, jumlahnya semakin, besar pada anjing yang ras besar. Nah, untuk frekuensi pemberian pakan pada anjing itu bervariasi, kalau pada anjing yang masih kecil atau muda seperti itu, kita bisa memberikan pakan per hari itu 3 sampai 4 kali. Nah, kalau dia sudah sampai umur 4 bulan sampai 5 bulan, itu bisa diberikan 2 sampai 3 kali. Tapi kalau sudah 6 bulan ke atas, itu kita bisa memberikan 2 kali sehari yang disesuaikan dengan kebutuhan kalori per masing-masing, jenisnya. Oke, mungkin, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Tadi dokter sudah menjelaskan seperti ikan itu kan harus Dimasak. dimasak. Iya, Dok, dimasak dulu. Itu untuk dimasaknya itu diperbolehkan menambahkan garam dapur atau tidak ya, Dok? Ya, baik, terima kasih Nandia. Kalau, memasak ikan ya, bisa saja diberikan, penambahan garam dapur ya, tapi jangan terlalu berlebihan ya, karena garam itu pun juga, tidak terlalu baik untuk kesehatan dari rambut si anjing. Karena kalau, terlalu banyak mengkonsumsi garam, ya itu biasanya akan menyebabkan kerontokan pada rambut anjing. Jadi nanti disesuaikan aja, boleh ditambahkan tapi jangan terlalu berlebihan. Secukupnya saja. Ya, Baik, Dok. oke. Terima kasih banyak, Dok. Ya. Ada lagi adik-adik? Sekalian juga saya ingin mengingatkan, pemberian coklat juga, tolong dihindari ya pada anjing. Itu karena adanya, kandungan theobromine ya pada coklat itu yang dapat menyebabkan, terjadinya keracunan pada anjing. Ya, biasanya anjing itu akan muntah jika diberikan coklat. Kalau sedikit nggak masalah, tapi kalau
seperti yang tadi saya bilang, apapun yang diberikan secara berlebihan itu sangat tidak baik, seperti itu. Tapi kalau bisa dihindari saja, karena kita tidak tahu apakah, masing-masing mungkin saja pada anjing jenis A, dia akan biasa-biasa saja ketika kita beri 1 potong coklat seperti, tapi ketika kita berikan pada anjing jenis B, ya pasti tidak akan sama reaksinya karena masing-masing individu anjing itu pasti akan berbeda fisiologis tubuhnya. Jadi kalau bisa tolong dihindari. Oke, ada lagi adik-adik? Kalau tidak ada, saya, ingin sampaikan nanti, untuk link absensi itu kan sudah ada di Oase. Silakan adik-adik lakukan, absensi, kemudian, untuk pertemuan minggu depan kan seharusnya hari Jumat. Nah, nanti untuk hari Jumat ini kalian silakan lakukan absensi, disesuaikan dengan jam kuliah. Ya, jam kuliah, kemudian saya akan memberikan tugas kepada adik-adik untuk membuat, video, ya, membuat video. Silakan kalian berkelompok, ada berapa peserta ya? 50 ya? 50 peserta ya yang mengambil mata kuliah hewan kesayangan ya? Nanti kalian silakan bagi kelompok, ya, mau dibagi rata 5-5, silakan. Nanti yang penting kalau misalkan 50 orang ya mungkin 5-5 cukup, tapi kalau misalkan, tidak bisa dibagi 5 ya nanti mungkin akan ada yang kelompoknya 6 atau 7 seperti itu. Silahkan nanti kalian membagi diri kalian masing-masing, kelompoknya siapa, silahkan buat video ya sekreatif mungkin, mengenai, pakan dan nutrisi pada kucing, ya. Videonya ini, tidak mesti berupa, apa namanya, kalau kemarin itu tugas saya kan membuat PowerPoint, tapi sekarang tugas saya itu membuat video. Nah, jadi mungkin nanti kalian bisa, eee, gimana cara memilih pakan yang baik, nah itu nanti kalian bisa narasikan sendiri. Ya pada intinya sama dengan, pakan dan nutrisi anjing, di mana video yang kalian buat itu ada apa itu yang dimaksud dengan pakan, nutrisi, kemudian kandungan-kandungan yang terdapat pada pakan kucing itu apa, kemudian bagaimana cara memilih pakan kucing yang baik itu seperti apa, kemudian, berapa kebutuhan pakan yang akan diberikan kepada kucing, kemudian frekuensinya berapa kali. Nah, itu nanti silahkan kalian buat video sekreatif mungkin, sesuai dengan kelompok kalian, nanti kalian unggah di YouTube. Ya, sama halnya dengan tugas dari Prof. Pujo, nanti ditambahkan keterangan tugas materi, tugas apa namanya, manajemen, eee, kesehatan hewan kesayangan, seperti itu. Ya, nanti kalau sudah kalian unggah di YouTube, nanti link-nya itu masing-masing orang mengunggah di Oase, nanti akan saya buatkan slot-nya, ya sampai mungkin batas pengumpulan tugasnya ini mungkin sampai UAS. Jadi nanti tolong, saya tidak akan mengingatkan kalian, tapi tolong kalian sendiri sadar dengan tugas kalian masing-masing. Kalaupun misalkan, apa namanya, ada yang lupa ya mungkin teman-teman yang lain bisa mengingatkan, "Oh ini saya sudah kumpul tugas ini, kamu sudah bikin atau belum?" Nah nanti tolong kalian yang saling mengingatkan satu kelompoknya ini ya. Nanti jangan apa namanya, jangan ego sendiri, ya. Tolong saling berkoordinasi dengan teman kelompok, begitu juga antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Saling mengingatkan itu yang saya inginkan, bukan jalan sendiri-sendiri. Oke, ada yang ditanyakan lagi adik-adik mengenai tugasnya? Atau sudah cukup? Oke, karena tidak ada respon berarti saya anggap sudah cukup. Baik, untuk hari ini pertemuan saya akhiri. Terima kasih atas waktu dari adik-adik semuanya. Selamat sore.